datang di konten kita, yaitu Ter. Kontenter. Oke. Jadi Kontenter bersama saya Linda dan Alfa. Oke, hari ini kita akan ngomongin juga yang di dunia. Untuk kali ini kita akan ngomongin apa nih? Iya, biasanya mungkin termahal, ter. Nah, ini mungkin membuat yang termahal tadi. Jadi tertua, tapi perusahaan. Jadi 6 perusahaan perusahaan tertua di dunia ya, yang mungkin masih berdiri sampai sekarang ya. Jadi kalau yang sudah tutup mungkin nggak ada di sini. Ya, Oke, nyampe ada yang ribuan tahun ya. Kita cek dulu ya. Ada 6. Jadi yang ke-6 dulu ya, namanya Kongogumi. Ini perusahaan yang tadinya tuh dikelola secara keluarga doang. Ya namanya juga kayak mungkin bikin apa ya namanya ya, resto kayak gitu kan, dia usaha tadinya keluarga gitu ya. Nanti habis itu nanti jadi gede gitu kan ya. Ini udah 1400 tahun. 1400 tahun. Jadi sejak tahun 578 Masehi. Buset, itu 1000 aja belum nyampe loh ya kan. 578 Masehi. Nah, ini perusahaannya bukan perusahaan makanan ya, tapi perusahaan konstruksi. Jadi memang turun-temurun kayak gitu. Keren ya, maksudnya bisa bertahan selama itu di era sekarang ya. Dari zaman dulu yang ya mungkin masih ngangkutnya pakai tangan gitu ya, sekarang sampai udah mungkin pakai mobil, pakai lain sebagainya ya. Nah, ini perusahaan ini dibangun tadinya oleh seorang imigran yang ditugaskan oleh Pangeran Sotoku untuk membangun kuil Buddha. Nah, tahun 2006 ini akhirnya harus mengalami likuidasi dan menjadi anak perusahaan. Jadi kan mungkin apa ya namanya ya, perusahaan itu kan nggak bisa berkembang terus gitu ya, biar tetap ada dan tetap stabil gitu, akhirnya dia jadi anak perusahaan dari Takamatsu. Tapi it's okay ya, setidaknya masih ada sampai sekarang kan. Nah, ini udah memperkerjakan lebih dari 100 orang dan untuk per tahunnya itu nyampe 70 juta US dollar untuk income-nya kayak gitu. Udah banyak banget ya, maksudnya untuk bertahan sampai sekarang pun itu luar biasa banget, apalagi di era seperti ini kan. Jadi tadinya heran. Iya, tadinya hanya untuk keluarga, habis itu bisa membantu menambah pekerjaan kayak itu untuk orang lain ya. Itu yang nomor 6 ya. Oke, selanjutnya nih berarti kelima ini ada masih di Jepang ya, Nishiyama Onsen Keiyunkan. Nah, kalau ini kalau tadi perusahaan konstruksi, kalau ini hotel. Jadi ingat hotel dulu nah. Apakah ada setan-setannya? Enggak tahu ya. Jadi ini hotelnya terkait hotel sumber air panas di Hayakawa. Jadi ada ini merupakan yang kedua ya, tertua di Jepang, tapi tertua juga di dunia kan, karena dia dari 705 Masehi. Jadi sekitar 1300 tahun yang lalu ya, udah lama banget juga ya. Ada 37 kamar kalau kalian mau main ke sana. Jelas ada pemandian. Kalau dilihat ini ya, tempatnya itu kayak terpencil gitu, maksudnya nggak di kota tapi di pedesaan gitu ya. Iya, ya kan namanya air panas ya, Mbak. Pasti kan dekat gunung gitu. Dekat gunung. Jadi kalau misalkan mau refreshing, pengen back to nature, bisa kesini ya. Bagus ya kayaknya. Back to nature dan back to sejarah ya, history gitu kan. Karena lama. Iya, karena lama banget, dan tapi ya mungkin sudah dirawat jadinya bangunannya itu masih aman ya, nggak mudah. Itulah ya nomor 5. Terus nomor 4 ya. Nomor 4 ini di mana ya? Jadi ada Koman namanya, perusahaan masih hotel juga, pemandian air panas juga. Ternyata ini adalah terinspirasi dari, jadi pemiliknya itu setelah bermimpi ya, dari mimpi menghasilkan hotel. Dia mimpi tentang dewa. Jadi kan kalau kepercayaan dewa ya. Kepercayaan sana kan dewa. Nah, mimpi tentang dewa, terus mungkin disuruh bikin hotel atau pemandian air panas ya, terus habis itu dia bikin ini. Dan ternyata sampai sekarang gitu ya. Ini masih di Jepang ya. Emang kayaknya Jepang itu merawat semua kebudayaan terus habis itu bisa bertahan dengan lama ya. Ini banyak filosofinya mereka ya. Mereka kan sangat menghargai dewa sekali. Dan ini masih sangat tradisional. Jadi kalau kalian ke sana itu suasananya itu bawahnya masih pakai tikar Jepang kayak gitu, kamar-kamarnya bukan pakai spring bed gitu ya. Bagus ya. Jadi ada kolam ikannya, terus pemandian air panas, terus ya masih kayak ala-ala Jepang zaman dulu kali ya. Tradisional Jepang. Kalau dilihat dari bangunannya pun ya kan hampir sama, mungkin hanya perubahan itu ya, warna agak maju dikit ya, ini kan diperluas mungkin ya. Diperluas, terus
Mungkin bangunan yang ini udah agak lapuk, jadinya kan diganti konstruksinya diganti biar iyalah 1300 iya. tahun. Ambruk kali ya kalau misalnya nggak diganti. Iya kan, kalau nggak diganti kan itu. Oke, yang berarti ke berapa? Keempat. Nah, Ya, Jepang bau-baunya Jepang lagi. Jepang nih. Lagi ya, memang Jepang itu luar biasa ya. Bau-baunya Jepang lagi dan memang benar. Oke, yang keempat ada namanya Hoshi Ryokan ya. Ryokan itu kayaknya Ryokan tuh kayak hotel. Tempat, kayak ya, tempat penginapan. Nih jadi hotel lagi ya, jadi hotel yang ketiga itu dia dari 718 Masehi. Wow. Ya sekitar 1300 tahun lagi lah ya. Nah ini terletak di Awazu Onsen di prefektur Ishikawa, Jepang. Kemudian di sini udah bertahan ternyata 46 generasi. Wah, 46 ini kayaknya nggak kayak 7 turunan guys ya. Kalau misalkan kita kan istilahnya kaya 7 turunan. Ini 46 generasi ya. Gak tahu apakah habis ini akan nambah lagi gitu kan ya. Nah perusahaan ini tercatat sebagai yang tertua keempat tadi ya, sama yang ketiga. Kalau untuk hotel ketiga, karena yang pertama tadi kan konstruksi gitu. Tuh, lanjut. Wah, Jepang lagi guys. Jepang lagi nih. Nah ini di Jepang ada Genda Shikyo ya. Kalau ini bukan hotel lagi, tapi memproduksi kertas seremonial. Oh jadi ini produk. Jadi kayak apa sih? Kayak kertas kado kali ya. Kertas seremonial kalau yang di Jepang kan mereka kan mereka tuh banyak banget ya. Mereka tuh banyak banget kertas-kertasnya, ada kertas lipat sendiri, kertas buat nulis sendiri. Terus mungkin tempelan kayak gitu. Nah ini dia untuk seremonial itu dia yang buat ya, mungkin terkenal banget. Udah sejak 771 Masehi ya, jadi mungkin sekitar 1200-an tahun yang lalu gitu ya. Nah perusahaan ini tadi ya sempat pindah ke Kyoto. Jadi mungkin tadinya di mana kagak dikasih tahu ya. Terus habis itu dipindah ke Kyoto di ibu kota Jepang karena mungkin lebih apa ya, tempatnya strategis mungkin lebih strategis kayak gitu. Untuk pendistribusian mungkin lebih lebih efektif dan efisien kan. Nah kalau tadi kertasnya banyak, kalau si ini fokusnya lebih ke mizuhiki. Jadi mizuhiki adalah kertas warna-warni yang digunakan untuk pemakaman sama pernikahan. Jadi kan mungkin kalau di sana kan ya tadi tempelan-tempelan kan ada tempelan-tempelannya kayak gitu. Nah saat ini ternyata dia kantornya itu ada di antara Istana Kaisar Kyoto sama Kastil Nijo. Lucu ya, kayak bagus ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya kita ke sana ngelihat budaya sejarahnya di istana, langsung kita bisa ngelihat pabrik kertasnya juga. Jadi kita tahu bedanya kertas Jepang tuh apa gitu. Ya. Keren ya dia. Bangunannya juga kalau dilihat tuh juga bangunannya udah ya sebenarnya udah diubah sih kayaknya. Kelihatan kuno gitu kan. Kuno tapi udah diubah-ubah dikit ya. Ya iyalah ya, harus di itu. Nah ini yang ternyata ya ke-6 yang terakhir baru yang bukan dari Jepang ya. Kalau tadi nomor 1 memang dari Jepang ya. Ini umurnya berdiri 803 Masehi. Berarti mungkin sekitar berapa? 1200. Ya, 1200. Ya sekitar itulah ya. Nggak tahu berapa itulah ya tahun gitu ya. Nah namanya adalah Steve Keller Santa Peter. Santa. Setahu aku sih Saint ya. Itulah ya, susah ya ngomongnya, ada di bawah itu tulisannya. Nah ini perusahaan tertua ke-6. Terus habis itu isinya kalau ini restoran. Jadi perusahaannya basisnya makanan. Wah, ada di makan di sana. Eropa. Jadi di Salzburg di Austria. Nah itu ya ada di daerah tempat biara ya. Apa sih, tempat ibadah? Kapel. Ya gitulah pokoknya. Ya. Ini susah juga bacanya, Saint Peter's AKB. Nah itu mungkin kayak gitu ya. Itu tadi yang tertua ya gitu ya, tertua. 6 perusahaan tertua ya yang ada di dunia ini. Ternyata banyaknya malah dari Jepang. Kayaknya mungkin kalau kalian pengen punya perusahaan terus pengen tahu gimana sih biar bertahan lama, bisa ke Jepang. Ya kalian cari tahu apa sih sebenarnya tips and triknya, rahasianya bisa bertahan selama itu. Dari zaman yang mungkin sampai perang, zaman terus yang udah nggak perang, yang anaknya milenial, kok bisa tetap sampai tadi berapa generasi? 46 generasi. Luar biasa ya. Mungkin kalau yang pertama tadi udah 50-an generasi kali ya. Mungkin sebenarnya kita ada juga kali perusahaan di Indonesia yang berdiri lama, gitu kan, kayak misalkan
perusahaan-perusahaan jamu. Nah, itu kan iya, itu lama lama. itu. Apa ya? Sudah muncul. Nyonya Menir, Nah, kayak gitu gitu-gitu ya. itu mungkin lama juga, tapi mungkin memang Mungkin belum kapan-kapan selama. kita bisa nyari bahasan yang di Indonesia aja. Ya, jadi kita kapan-kapan mungkin akan lebih ngulik lagi yang ke Indonesiaan banget sih. Apa makanan unik yang ada di Indonesia ataupun perusahaan yang terbuat di Indonesia. Gitu. Oke. Jadi itu buat hari ini ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pokoknya kita akan bahas apapun. Kalau kalian pengen tahu ya, penasaran sesuatu, silahkan komen aja, boleh. Kalau ada salah-salah tadi kata, boleh juga dibenerin juga di komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.